Ya. Kalau misalnya belum dapat gitu ya BRPT ya. Tapi sangat boleh untuk dijadikan watchlist nih ya. Yang BRPT? BRPT ya. Iya pasti. Tapi itu dia, kalau yang belum punya barang, kalau saya belum punya barang, Ya. mendingan sih nunggu koreksi. Lihat secara weekly-nya itu weekly udah bagus banget kok. Tinggal nunggu koreksi aja. Ya. Mantap sekali. Memang ilmu sabar itu memang rahasianya sih. Sebenarnya kalau kita udah paham technical secara price action-nya kan jadi otomatis kita bisa sabar kan. Seharusnya seperti Justru itu, Pak. iya, justru kalau yang nggak tahu ilmunya terus disuruh sabar gitu, bingung. Patokannya apa? Sabarnya tuh sampai kapan patokannya? Nggak tahu Ya. gitu. Atau mungkin kalau kita trading ngejar uang cepat gitu, ya itu jadi agak sulit juga. Nah, ekspektasinya juga. Kalau mau ngejar cepat sih enak di futures ya. Gitu. Ya, itu lebih. Ya memang volume perdagangannya sangat tinggi sekali dan dan sampai 24 jam kan bergerak terus. betul. Ya. Oh ini Pak Kak Afu kasih follow up nih. Nah, Pak Niko apa masih bisa uptrend sampai berapa ya? Pani uptrend sampai berapa nih Pak? Kalau Pani sih itu dia kembali lagi. Tunggu sampai Jumat aja. Ya, Kalau itu. Jumat ternyata benar-benar ngebentuk shooting star, saya rasa itu ke depannya bakal bergerak masuk ke dalam area sideways lagi. Ya. Jadi dia breakout fail. Ya. Coba lihat di weekly chartnya. Itu kan gagal breakout secara swing high. Betul. Jadi Ya. nggak jadi breakout tuh. Betul. Dari yang bulan Oktober 2023. Swing high terakhirnya. Ini saham Pani sama BRPT ini jadi contoh yang bagus juga sih. Jadi kalau kita langsung lihat saham-saham yang beneran breakout-nya valid seperti BRPT. Iya. Dan Pani sekarang ini yang masih fake. Masih fail. Tapi ya masih ingat ya, masih berjalan ya, masih ada Kamis Jumat ya. Masih ada Kamis Jumat. Kalau Kamis, saya bilang ya tunggu aja Jumat. Kalau Jumat nanti closingnya bisa seperti BRPT, nah itu kita baru bicara. Betul. Bisa nyampe kemana gitu. Nah itu. Ya kita tunggu dulu sampai Jumat lah. Yang jelas biasanya round numbers itu jadi resisten juga sih ya. 6.000, 6.500, 7.000 itu mungkin juga area. Nah ini sebenarnya ini juga ya, masukan juga ya buat para trader ya. Saya juga banyak sekali nemuin trader itu kalau memang patokan di daily, dia nggak akan ngeliat di daily. Patokannya 1 jam, dia akan ngeliat 1 jam. Nggak salah sih sebenarnya. Cuma begitu kita naik ke time frame yang lebih tinggi, seolah-olah tuh kayak kita jalan naik ke atas bukit, pemandangan kita ngeliat ke bawah tuh jauh lebih clear. Ya. Ini kelihatan gitu poin-poinnya ini lagi macet di mana, yang di situ lancar. Sama sih kalau kita naikin time frame itu terlihat akan lebih jelas lagi sih. Makanya kenapa saya tuh paling sering kalau misalnya saya utamanya daily, saya bakal sering ngeliat weekly-nya gimana. Ya. Gitu sih, akan lebih clear. Ya. Nah, bagaimanapun juga higher time frame is the king sih. Iya. Karena apa ya, daily-nya ikut atau lower time frame ya mungkin ya. Ya, itu kan bagian dari fraktal ya. Bagian dari fraktal, karena harga itu juga adalah fraktal sih dari sisi pergerakan harganya. Ya, memang kadang kita juga lupa kalau cek weekly-nya seperti apa. Mungkin kalau yang mau position trader yang lebih jauh lagi, ya itu monthly-nya juga dilihat seperti apa. Itu monthly, betul. Sangat membantu sekali sih. Dan tidak terlalu rumit untuk melihat dari sisi higher time frame karena candle-nya sudah diringkas 5 hari jadi 1 candle, 1 bulan jadi 1 candle, itu akan sangat membantu sih. Oke, kita kembali ke laptop nih Pak. Nah, kalau kita mengantisipasi sebagai investor atau mungkin juga swing trader di sisa tahun 2023 ini, antisipasinya sebaiknya seperti apa? Apakah kita optimis bull run atau mungkin lebih oke, ini harga sudah break apa tuh IHSG ya Pak ya secara khususnya ya. Itu sudah price in belum gitu ya? Belum, sudah apakah mungkin oke, ini
uptrendnya sudah selesai, sisa bulan Desember ini akan cenderung koreksi atau ya seperti apa Pak? Apakah ada Santa Claus Sebenarnya rally? sih, ya ini yang kita pertanyaan yang ini sih sebenarnya ini udah kayak semacam summary dari yang kita awal bicara tadi di awal ini ya sesi ya. Pada intinya semua kan saling mendukung ya tadi antara technical, terus dari berita makro, terus Ya, dengan adanya kondisi iklim politik di tahun ini yang berhubungan dengan cycle ya ya. dari technicalnya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sekarang di akhir tahun ini kalau yang bagi yang nanggung-nanggung gitu ya, menurut saya sih ditahan-tahan aja sih, jangan jangan kena FOMO yang Hmm. gampang yang terutama yang sentimen-sentimen yang mengenai sektor kesehatan nih, yang Oke, katanya kan lagi pada naik lagi kan. ya COVID-nya bisa. Iya, daripada itu sih menurut saya lebih baik cari yang memang yang fundamental bagus, terus yang berhubungan juga dengan yang paling gampang dengan berhubungan dengan perekonomian di Indonesia. Kalau saya lihat di sini, kalau saya melihat dari money flow dan flow asing juga ya, Hmm. contoh kayak misalnya Telkom sama Astra itu menurut saya salah satu yang bisa dijadikan watchlist juga untuk saat ini. Ya. Terlepas dari yang grupnya yang tadi kita bahas yang BRPT brand TPIA ya, itu kan Ya. kita nggak tahu kan sampai kapan nanti bisa tiba-tiba berbarengan juga guyur ya. Terus, Jadi kalau saya sih lebih baik fokusnya yang tadi itu ya, yang baik dengan fundamental bagus, yang memang bisa menggerakkan market cap kita di IHSG, dan nanti ketika nanti di awal tahun kita sudah masuk ke siklusnya cycle pemilu, election year, begitu nanti di bulan Februari, Maret nanti ternyata ada momentum kesempatan untuk kita bisa dapat buy the dips-nya, itu nggak ya, usah takut sih. Karena secara siklus, secara tadi kita lihat secara teknikal, secara makro, semua saling mendukung untuk bisa terus bullish. betul, betul, Jadi betul. ya itu dia saya summary-nya sih. Yang misalnya lagi nanggung-nanggung nahan-nahan, lebih baik nahan-nahan sekalian aja. Ya, Kalau lebih baik. kalaupun mau cari saham-saham yang tadi yang berfundamental bagus dan yang berhubungan dengan market cap besar juga lah. Betul, betul. Lebih aman lah, karena Ya, toh karena pada akhirnya mereka-mereka juga kan yang menggerakkan IHSG naik juga kan. betul. Mm-mm. Kayaknya kita menghindari yang minyaknya banyak, nanti kolesterol nggak baik. Cuman kalau memang sudah terbiasa ya silahkan, cuman lebih hati-hati. Silakan, ya, 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 kita yang lebih awam mungkin juga yang market cap-nya besar, fundamentalnya juga bagus. Kalau sudah menguasai teknikal ya kita cari yang uptrend-nya jelas, mungkin seperti BRPT tadi, contoh yang bagus ya BRPT. Kemudian betul. ada tadi Pak Alex Bahkan sebutkan. kita sudah bahas juga ya, BRPT juga kalau bisa jangan kena FOMO juga, tinggal cari Nah, retrace-nya aja itu kan. itu penting karena harga pasti ada Ya, tangan saja yang teman-teman. penting kan breakout-nya udah valid gitu. Ya, breakout-nya valid. Nah, kalau seandainya nggak dapet retrace, mungkin kasusnya seperti aman ya AMMN itu, ya oke, mungkin bukan saham itu rezeki kita, masih Ya, ada ratusan sebenarnya ini saham. berhubungan lagi sih ya dengan profil risiko masing-masing tiap trader ya. Ada Betul. yang sebenarnya retrace dikit aja udah langsung berani masuk, tapi kan dengan risikonya jauh lebih tinggi ya untuk kita mau patokannya sebagai swing low terakhirnya. Tetapi kalau misalnya tipe trader yang mau nunggu nawarnya sadis deh, nawarnya Afgan. Kalau nggak retrace 0,6, gue nggak akan masuk gitu. Ya, ya, ya. Ya, kemungkinan besar ketinggalan. Tapi kalau misal pun dapat, dia risikonya jadi lebih kecil kan. Jadi semua Ya, dikembalikan lagi ke risiko profil masing-masing tiap trader. betul, betul, Teknik betul. boleh sama, tapi secara entry exit-nya itu tiap orang berbeda-beda. Karena profil risiko tiap orang berbeda-beda. Dan itu sama sekali nggak masalah kalau Benar, entry-nya berbeda. Tapi iya, paling tidak kita bisa sepakat dengan tren yang sedang terjadi kah? iya. Karena pada akhirnya kita harus mengidentifikasikan trending atau non-trending. Betul. Lagi-lagi itu. Ya. Dan jangan lupa teman-teman kalau waktunya cut loss juga cut loss, Ya, makan dulu, makan yang enak-enak, istirahat dulu baru kita betul. lanjut. Kalau sudah tenang, oke, kita akan trading lagi.
Ya. Itu simple tapi penting sih Pak. Cukup banyak yang Benar-benar. lupa. Apa lihat ya SG-nya rally trending kayak gitu, waduh ketinggalan nih saya. Nggak sabar tunggu teman-teman, tenang, masih ada retracement. Iya. Ini juga ada Kak Debi, Kak Dedi 789. Kalau MDKA gimana nih, Ko? MDKA. Mungkin dari sentimen emasnya ya, komoditas emasnya juga sudah all time high lagi nih barusan. Nah, kalau Iya. sahamnya, emitennya MDKA gimana nih kok dari Pak Alex? MDKA sih secara dia punya trennya masih belum ya. Jujur ini MDK ini secara trennya masih belum berbalik, belum reversal. Ya, Mungkin secara shortnya, kalau kita bicara fraktal dalamnya sih udah mulai ada pembalikan arah, tapi secara besarannya belum. Karena kalau kita lihat secara impulsnya itu masih impulsnya bearish. Coba aja ya, lihat dari September ya, dari September sampai ke Oktober itu kan impulsnya impuls bearish ya. betul. Iya, jadi sekarang masih bisa dibilang baru korektifnya aja nih. Cuma kalau mau yang berani dalam artian buy on weakness ya, Hmm, sekarang sebenarnya waktu yang oke untuk buy on weakness karena sudah retrace lebih dari 0,6, terus risiko kecil di support yang terakhir itu di swing low terakhirnya di 2060. 2060. Tapi kalau Iya, sudah, tapi kalau kita mau bicara jangka panjangnya masih belum ada pembalikan arah. Kalau mau ya lihat shortnya di fraktal di time frame yang lebih kecil, benar dia sudah breakout. benar-benar Sudah sih, breakout dan sekarang sudah retrace di 0,6. Jadi betul. sekarang kalau misalnya bagi trader yang buy on weakness ya sekarang waktunya untuk beli karena risikonya sudah kecil. Ya, tapi jangan pasang Gitu. terlalu tinggi juga teman-teman. Benar, jangan pasang terlalu tinggi karena kita harus ingat impulsnya itu masih impuls bearish. Eh, Jadi Belum kalau benar misalnya mau coba main cepet-cepetan ya silakan. ya, mungkin cari sedikit-sedikit lah. Ya, ingat fraktal diturunin ya, fraktal kecil ya. Berarti Kalau kita nanti bicara daily sama weekly itu belum, masih jauh. Uh, Impulsnya masih belum impuls bearish. hourly maksudnya 1 jam ya sama 1 jam. lah masih bisa tapi ya tetap kalau bisa jangan pasang target yang terlalu jauh untuk jangka menengah Betul, betul. Jadi di kalau lot. misalnya masuk sekarang berharap ngelewatin swing high terakhirnya, itu juga berat. Jangan Oke, berharap ngelewatin swing high terakhir. Ini kan swing high terakhirnya kan yang sejak dia bikin ya apa namanya, yang bulan 4 Desember ya, yang ya bikin dua shooting star. uh, Nah, itu kan high terakhirnya kan di 2740 ya. hmm, 2740. Jangan berharap sampai situ dulu dah. Jangan ya berharap sampai ke situ. oke mungkin swing high terakhir apa ya terdekat maksudnya 2570 Ya, ya. mau dulu lah Itu kalau pun mau juga sebenarnya secara risk reward rasionya udah oke loh kalau lihat dari sekarang. oke Karena kan banget. iya, 1 banding 1 aja. Itu kan udah bisa dapat tanpa harus bisa sampai ke swing high terakhir kan. Risk rewardnya. Sebetulnya kalau sampai 2500 oke lah mungkin sampai 2550 deh Hmm. itu sudah di atas 1 banding 1 secara risk to Nah, reward. makanya. Nah, 2070 Yang ya. penting kan risikonya sudah kita batasin kan. Ya betul betul. Hmm. Pada dasarnya trading cuma itu aja sih. Ya. Ini kita bahas begini udah bikin trading plan ya. Ya, tapi ya zaman sekarang enak Pak, ada trading view, toolsnya Cepat ya, lengkap. cepat. Ya. Kita kalau sudah terbiasa dengan teknik yang kita pakai juga sebetulnya kan tidak terlalu lama untuk membuat trading plan dibandingkan dengan menunggunya. Menunggu entry dan menunggu nanti kok sudah Iya, entry itu lebih lama daripada kita buat plannya sih. iya, Ya, iya. Setuju. ya. Nah ini ada pertanyaan bagus nih dari Kak N Hamaya 24. Kalau day trade atau scalping, cocoknya pakai time frame berapa Kak? Nah, sebenarnya kalau di saham ya, kita bicara di saham ya,
Ya. Kalau untuk scalping, saya lebih prefernya pakai 5 menitan, tetapi biar nggak terlalu noise dia pergerakannya, itu saya pakai candle high IC. Jadi Hmm. memang itu lagi-lagi tiap ini beda-beda ya, tiap Ya. trader tekniknya. Kalau Oke. saya berbicara mengenai di futures, di futures itu kan candle yang dibentuk 5 menitan itu enak gitu untuk kita lihat apa Betul, yang betul. terjadi, psikologi market yang Betul. terjadi dalam Ya. setiap 5 menitnya. Bisa dilihat gitu. Tapi kalau lihat di saham Indonesia, coba ya lihat kayak misalnya saham pergerakan 5 menitnya, itu kan secara candlesticknya kayak nggak enak dilihat gitu. Ya. Ya. Sulit untuk dianalisa gitu. Terlalu Betul. terlalu pergerakan Nyeret. 5 menitnya kayaknya masih nggak terlalu volatile banget gitu kalau di saham Indonesia. Betul, Jadi betul. saya untuk ngilangin noise-nya itu pakai candle Heiken IC sih. 5 menit terus pakai candle Heiken IC. Oke. Gitu sih. Ya. 5 menit time frame-nya. Oke. Ya memang mungkin kalau untuk scalping ya lebih cocok di futures lagi ya Pak ya, karena lebih lebih sesuai dengan karakter pasar Ya. futures. Kalau saham kita memang lebih lama secara pergerakannya dan lebih Terus jelas. juga kalau kalau kita perhatikan juga kalau kita mau mengejar volatile kan sebenarnya kan kalau di saham lebih ke 30 menit awal ya, 30 menit sampai 1 jam di awal gitu market Jam buka. 9 sampai jam 10 pagi. Iya. Selebihnya ya tergantung ada news apa enggak ada tuh di sesi 1 sesi 2. Ya, itu realitanya memang seperti itu sih. Benar. Kalau Ya. di futures ya memang relatif cukup sebetulnya, bahkan mungkin trading futures 5 menit cukup enak ya Pak ya, lihat Ya. candlenya ya. Iya, Ya, udah gitu kan dia kan ada jam buka sesi perdagangan tiap zona berbeda-beda dan itu kan setiap open langsung ada volatile, setiap open betul, ada volatile. betul. Pembukaan di US, pembukaan di Eropa, itu kan Ya, langsung ada volatile-volatile. ya, itu bisa jadikan mungkin referensi ya, tapi tetap dipelajari, dikuasai dulu ya teman-teman, Benar, jangan benar. lompat. Karena menurut saya risikonya jauh lebih tinggi sih. Ya, ya, Futures itu lebih tinggi daripada di saham. Karena kan yang kita perdagangkan kan sebenarnya kan surat kontraknya ya. betul, surat kontraknya bukan benar-benar Iya, barangnya lah, mungkin kalau kita tadi Pak Alex betul, bicara betul. tas gitu ya. Ya, betul, betul. Wah, Pak, tak kerasa ini sudah jam 9 kurang 5 nih. Oke, oke. Nah, mungkin kita sum up nih. Sebetulnya cukup seru nih, kita masih banyak yang bisa dibicarain, cuman karena terbatas waktu ya. Mungkin ada closing statement dan juga summarize dari yang kita bicarakan bersama-sama ini Pak, untuk teman-teman, poin-poin penting yang sekiranya bisa menjadi hal penting untuk teman-teman semua Pak. Silahkan. Oke, jadi kebetulan kita memang sekarang di tahun 2023 ini yang tinggal beberapa minggu lagi, sebenarnya kita lagi masuk di dalam cycle-nya itu cycle presidential cycle di pre-election year, di mana pre-election year itu secara statistik memang return-nya nggak gitu bagus ya, dan kita terlihat juga tadi sudah kita bahas bahwa dari Januari memang kita sideways, baru di November kita keluar dari sideways kecilnya, jadi Ya, kita ada berpotensi untuk bullish rally, berkaitan juga dengan Windows dressing maupun Santa Claus rally. Begitupun juga dari sisi makro, kita juga ada sentimen positif lah untuk ya. ekonomi Indonesia. Jadi kalau misalnya sekarang kalau kita mau entry pun, kita Mm-mm. tetap optimis bahwa di tahun depan memasuki cycle presidential election year, di mana secara statistik pun juga menghasilkan yang bagus. Terutama kalau kita melihat dari para pengamat politik yang membayangkan bahwa pemilu terjadi di putaran kedua, itu anggaplah di bulan Juni, pelantikan nanti di bulan Oktober, pemilihan menteri, 100 hari kerja, itu akan Ya, menjadi poin-poin penting yang bisa mendongkrak ekonomi kita Indonesia, terutama IHSG, itu akan menjadi sentimen positif yang akan sangat menarik. Jadi nanti di tahun depan ya, awal-awal tahun depan ketika terjadi retracement, koreksi-koreksi sehat, justru di situ sebenarnya kita nggak usah fear ya. Di situ betul. justru kita bisa ada kesempatan buy the dips-nya.